Boleh ya, record. Oke. Oke. Hai Enggar. Rani, Halo, apa kabar, Gar? um, alhamdulillah baik. Udah baik ya. Uh, ya lumayan sih, walaupun kondisi lagi seperti ini ya, tapi ya banyak yang harus dikerjakan lah, Miss, Ya, betul. academically and non-academically. Oke, jadi harus tetap produktif ya, meskipun Yep. kondisinya juga ya sekarang sedang ya kurang kondusif, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan positif ya. Oke, nah Enggar, ini sebenarnya topiknya ini nggak ditentuin yang harus tentang misalnya linguistik gitu, karena kan kebetulan lo sendiri memang background-nya di situ ya, gitu mengambil S2-nya di bidang linguistik. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang teaching nanti karena kita kan berasal dari profesi yang sama. Tapi sekarang kayaknya lo lebih aktif berkecimpung di, sebelumnya dosen atau masih sampai sekarang ya? Kenapa, Miss? Untuk dosen itu masih sampai sekarang atau lagi off dulu atau masih? Oh ya, sampai sekarang sih masih jadi dosen, part-time aja sih, karena juga bekerja juga di perusahaan orang tua ya, gitu. Jadi maksudnya, satu sisi masih, berkecimpung di bidang yang dipelajari sampai dengan S2, tapi sisi lainnya ternyata masih harus belajar bidang lain sambil bekerja, seperti itu. Oh iya ya, jadi ada hal baru juga yang dilakukan ya. Ya, oke. Nah, sebenarnya nih ya, kalau kita ngebahas soal profesi seorang guru, pengajar, dosen, apapun itu ya, sebenarnya kita sendiri kan ruang lingkupnya sebagai orang yang mungkin background-nya itu mempelajari sastra, bahasa, atau linguistik gitu ya, kita bisa banyak pilihan profesi. Mungkin orang-orang di luar sana kan mereka masih berpikir kalau misalnya masuk sastra linguistik gitu kira-kira bakal jadi apa ya ke depannya gitu. Padahal sebenarnya profesinya kan luas ya, bisa digital copywriter gitu kan, bisa editorial assistant, sorry, terus bisa lexicographer, bisa jadi guru juga, dosen gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, ilmu yang lo udah pelajari nih ya kemarin-kemarin itu dari teaching, kemudian linguistik, sudah diaplikasikan dalam pekerjaan lo atau bagaimana? Berapa besar Iya. persentasenya? Oke, jadi ya tentunya karena background-nya waktu S1 kan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ketika lulus berkecimpungnya langsung jadi teacher gitu Ya. kan. Pastinya secara teori dapat dari kampus, nah diaplikasikanlah itu ketika mengajar. Ternyata banyak ya hal yang justru di luar dari teori yang diajarkan itu pedagogical theories itu banyak yang ternyata tuh baru tahu gitu. Jadi mungkin baru, oh seperti ini. Ternyata dinamis ya, yang tadinya saya juga pikir mengajar itu tatap muka, guru di depan, kemudian ada murid gitu kan. Ternyata nggak hanya itu aja gitu. Dan ternyata mengajar itu tidak dianggap suatu hal yang monoton seperti di ruang lingkup formal. Di sisi lain ternyata di bidang informal pun jauh lebih luas lagi gitu dan ternyata bisa menarik loh mengajar itu gitu. Kemudian ketika saya juga melanjutkan kuliah di linguistik, tadinya seperti hanya terpaut pada kelas kata, frasa, kemudian ada kalimat, hanya seperti suatu hal yang boring banget gitu. Tapi ternyata uh, pengacuan itu banyak banget gitu. Ternyata ada yang namanya linguistik forensik. Jadi uh, kita sebagai ahli bahasa atau linguis itu bisa membantu di bidang hukum gitu, seperti menganalisa surat perjanjian palsu, kemudian termasuk tuturan yang menyebabkan kontroversi. Salah satunya adalah saat Ahok dituntut karena ucapannya ternyata itu melibatkan para ahli bahasa. Itu menurut saya suatu hal yang ini bisa jadi hal yang prestisius dan sebenarnya orang jadi tidak lagi bilang kalau apa sih kerjanya tuh cuma buat kata-kata ya, cuma ngajar ya, menerjemahkan. Ternyata enggak gitu. Hanya saja mungkin orang masih apa ya, terfokusnya itu kalau bahasa nggak jauh dari mengajar, menerjemah gitu. Hanya itu saja. Padahal
permainan kata itu justru banyak sekali gitu, dan makin membuat ketika makin kuliah, makin tahu kalau makin seperti, oh begitu, oh begini gitu. Jadi ya itu nggak sesempit itu kok gitu. Ya, 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 benar-benar. Jadi ya tadi ya juga bisa tadi ya proof reader juga gitu. Sebenarnya ruang lingkupnya luas ya seperti yang lo bilang tadi Anggar. Ya gue pun juga kalau misalnya tadi Anggar berbicara soalnya karena masternya kan kebetulan mengambil linguistik ya. Nah, pada saat itu juga gue mulai lebih lebih terbuka secara pemahaman ya dalam hal teaching itu ketika mengambil apa namanya TFL dan TESOL ya pada saat itu. Jadi di situ gue juga belajar banyak tentang teaching yang ternyata banyak scope yang harus diperhatikan gitu ya dalam mengajar. Kemudian ada stagesnya yang harus sangat presisi, kemudian nggak boleh overlapping dan sebagainya itu juga gue dapatkan di course tersebut gitu. Jadi sebenarnya ruang lingkupnya itu tidak sempit sama sekali. Nah, kemudian sekarang Gar, sebagai dosen ya, menurut lo kira-kira ya untuk bahasa sekarang sebenarnya apa sih benefits dari orang mempelajari bahasa asing? Ya pasti kita Iya, tahu lah ya, tapi benefits-nya yang lebih luas itu apa? iya. Jadi nggak jauh-jauh sih ya, pasti orang bilangnya bahasa Inggris itu pokoknya selain bahasa Indonesia bisa bahasa Ya, Inggris gitu. Tapi terkadang orang itu pemahamannya sampai sejauh mana tuh nggak tahu. Kayak misalnya mahasiswa pun, yang penting bahasa Inggris lulus gitu kan. Padahal ada hal di balik itu gitu. Seperti juga ternyata mereka itu berhadapan dengan pasien dari misalnya berbicara bahasa Inggris gitu kan. Terus mereka tuh kadang suka bilang, kok jadinya saya nggak tahu ya Miss, padahal kuliah bahasa Inggris gitu. Kemudian juga ternyata ketika mereka bekerja di rumah sakit skala internasional yang harus membuat report berbahasa Inggris gitu, ternyata mereka tuh juga masih suka kesulitan gitu kan. Karena Miss, gimana kalau konteksnya dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih? Atau dalam di rumah sakit itu saya bagaimana sih menyampaikannya gitu. Jadi apa ya, masih ada gitu tentunya banyak mahasiswa yang menganggap kalau bahasa Inggris itu hanya sebagai mata kuliah umum, tapi mereka akan fokus dengan mata kuliah di program studi mereka gitu. Masih ada yang seperti itu. Nah, di sisi lain seperti yang kita tahu kan di revolusi industri 4.0 ini, di mana istilahnya kan ada Internet of Things gitu. Segalanya itu everything is on your hands gitu kan. Hanya lewat gawai, hanya lewat laptop itu semuanya bisa diakses gitu. Uh, tapi ya walaupun mahasiswa itu sadar akan hal itu, mereka tuh kadang merasa juga kok ada kendala ya, Miss ini maksudnya apa sih? Seperti mereka masih bilang login dengan login gitu kan. ya, Ya, jadi itu sebenarnya suatu yang standar sekali gitu. Sebenarnya kamu perlu, tapi kamu nggak sadar kalau kamu tuh perlu. Kadang itu sih gitu, Miss, yang apa ya, jadi mereka itu tahu kalau bahasa Inggris harus dikuasai, tapi pemahaman mereka sampai sejauh mana mereka harus menguasai itu mereka tuh belum ngeh gitu. Itu sih. oke. Nah, terus kan kalau di linguistik sendiri ya, seperti yang lo ambil itu kan ada beberapa lagi nih ya. Jadi ada morfologi, ada semantik nih ya, cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode atau jenis lain. Kemudian juga ada sintaksis, ini yang lumayan kompleks juga gitu. Nah, bisa nggak Singgar lo menjelaskan kalau misalnya ada yang mau mengambil nih ya jurusan linguistik nih, nanti kira-kira yang akan dipelajari itu apa saja dan dijelaskan secara umum aja. Oke. Iya. Karena kalau saya S1-nya bukan dari linguistik ya, Ya, karena dari pendidikan, pasti fokusnya kalau mengambil pendidikan bahasa Inggris tidak jauh-jauh dari teori belajar mengajar gitu kan, teaching learning methods seperti itu. Kemudian ada assessment and evaluation gitu kan, cara membuat soal, seperti apa membuat soal yang baik dan benar gitu. Jadi kita pada saat kita menjadi murid dulu hanya merasa ih soalnya kok susah ya, atau misalnya kita ingat ini tuh di bagian A tapi saya lupa gitu. Ternyata guru itu juga punya standar bagaimana membuat soal yang baik dan benar gitu, yang reliable gitu kan. Nah,
Kalau untuk di bidang linguistik misalnya ingin berkuliah gitu di bidang linguistik. Nah, ini lebih kepada namanya juga linguistik ilmu bahasa, betul tadi yang disebutkan ada semantik, ada pragmatik gitu Ya. kan. Terus ada juga psikolinguistik, memang cakupannya besar, lebih Ya. besar daripada pendidikan gitu. Kemudian kita juga belajar juga filsafat bahasa gitu kan. Jadi banyak gitu. Um, Tergantung peminatannya mau apa. Terkadang orang menganggap kalau kenapa sih itu harus dipelajari? Tapi ternyata kalau sudah dipelajari, itu makin, kalau pengalaman saya ya gitu, jadi makin paham, oh ternyata bisa dihubungkan ke segalanya gitu. Bahkan saya bisa menghubungkan di bidang komunikasi, di bidang sosial gitu kan, bahkan budaya juga gitu. Jadi bahasa itu tidak hanya bahasanya apa sih gitu, kesannya gampang atau kecil gitu ya, tapi makin meluas, makin banyak, bahkan sampai ke antropologi, seperti itu. Ada antropologi linguistik, ada sosiolinguistik gitu. Jadi bagi yang sangat minat banget belajar linguistik itu, kamu tidak akan terkungkung kesannya gitu ya, pada ilmu bahasa seperti grammar, atau hanya sebatas morfologi, sinteks gitu, enggak. Tapi akan banyak banget gitu sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ini luas ya gitu. Nggak seperti yang tadi disebutkan, cuma banyak hal tadi dari sisi antropologinya juga ada gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa ditelisik, banyak hal yang bisa dipelajari ketika mengambil linguistik atau bahasa itu sendiri. Ya, oke. Nah, Gar, ini kita berpindah lagi dengan profesi ya, karena kan masing-masing kita sebenarnya mengajar juga. Nah, sekarang itu kan guru juga menjadi strong communicators ya. Beda banget mungkin ketika beberapa waktu yang lalu gitu saya atau mungkin juga Enggar pada saat belajar gitu mungkin kayaknya lebih ke conventional method ya, dalam artian kita lebih banyak porsinya itu adalah guru yang berbicara gitu. Tapi sekarang kan kita juga punya metodologi yang berbeda, approaches-nya juga berbeda gitu. Nah, tantangan terberat apa sih yang dirasakan mengajar pada era sekarang nih khususnya? Oke, kalau mungkin begini, kalau yang namanya bahasa biasanya kan Mm-mm. mengacunya pada ngomong, nulis gitu. Nah, yang sebenarnya menjadi momok ketika mahasiswa belajar bahasa Inggris gitu ya, itu adalah mereka takut ngomong, takut nggak ngerti gitu, takut nulisnya salah gitu. Jadi bermula dari ketakutan itulah yang kalau saya sendiri mungkin karena memulainya tidak langsung menjadi dosen gitu, tapi lebih mulainya dari teacher dulu yang menggunakan communicative way gitu. Jadi biasanya saya tuh ngobrol gitu kan, ngasih pertanyaan gitu. Uh, jadi lebih kepada mahasiswa itu nanti what's the meaning of this, Miss? What is in English of this gitu. Jadi mereka itu udah mulai seperti itu gitu. Saya nggak mau mengacu yang langsung open slide, PowerPoint, kemudian oke, we will study bla bla bla, enggak gitu. Atau saya biasanya bawa kartu gitu, question card gitu yang gampang aja sebenarnya. Kayak misalnya what did you have for lunch today gitu. Jadi mereka baca terus walaupun hanya menyebutkan fried rice misalnya satu kata saja gitu, tidak dalam kalimat, ya that's okay gitu. That's part of learning process. Nah, ketika semuanya berbalik, apalagi saat seperti ini ya, online learning, ada tantangannya tersendiri, jujur saja gitu. Akhirnya bagaimana pinter-pinternya si dosen ini mengatasinya gitu. Saya pun bukan yang tipe langsung, misalnya di hari kita kuliah hanya memberikan tugas buka buku A, buat karangan atau buat video percakapan gitu, enggak. Biasanya kita tuh pakai ya via online gitu ya. Misalnya Google Meet, mostly Google Meet gitu. Atau misalnya saat tidak memungkinkan Google Meet karena kami harus paham gitu dosen kalau mahasiswa itu ya suka ada keterbatasan kuota, terus ada kuliah di mata kuliah lain gitu. Jadi biasanya kita itu sudah membuat agreement sendiri.
Nah, pada saat sebelum saya itu membuka Google Meet, biasanya saya kasih pertanyaan dulu di WhatsApp group gitu atau di Google Classroom. Jadi mereka akan memberikan jawaban, answers-nya apa saja. Nah, kemudian baru kita bahas gitu. Jadi itu lebih mereka itu sudah well prepared dengan pertanyaan yang saya tanyakan gitu. Kadang bisa juga jadi case study. Yang seperti itu lebih membangun dibanding ketika baru datang, baru ngasih pertanyaan gitu. Itu salah satu keuntungan ketika online gitu. Jadi saya lebih suka kayak gitu sih, jujur aja. Kalau misalnya tatap muka langsung di kelas, ya sudah kita baru lempar topik saat itu. Tapi kalau ketika online, saya bisa di minggu sebelumnya itu saya sudah menanyakan, nanti akan dibahas minggu depan. Jadi biasanya mahasiswa itu sudah mulai apa ya, setidaknya sudah ada insight, oh saya harus belajar apa, akan seperti apa nantinya gitu, Miss. Ya, tapi kalau misalnya untuk generasi yang memahami teknologi ya, gitu kan banyak juga nih mungkin di luar sana meskipun dari kalangan akademisi gitu ya, tapi penggunaan terhadap gadget kan masih belum terlalu familiar ya. Dan ada banyak juga misalnya beberapa hal yang dikeluhkan oleh murid atau mahasiswa gitu ya, perkara belajar online ini, apalagi yang contextual learning ini kan agak sulit ya kalau diimplementasikan dalam online. Nah, sebenarnya challenges-nya apa sih? Atau mungkin nih metode atau pendekatan tertentu yang bisa dilakukan? Karena kan banyak nih yang diajar kalau mahasiswa kan. Bisa mungkin lebih dari 10-20 gitu kan. Nah, biasanya durasi untuk belajarnya itu berapa lama, Nggar? Kalau lo sebagai dosen mengajarkan mahasiswa lo? Iya, jadi makanya ketika awal perkuliahan itu kebetulan kita sudah kuliah sekitar sebulan atau 4 Ya. kali pertemuan. Jadi kan kalau MKU, bahasa Inggris itu 2 SKS, biasanya itu seminggu sekali gitu kan. Nah, pada saat sudah melakukan 4 pertemuan tatap muka, tiba-tiba kita harus beralih ke online. Nah, saat itu juga saya biasanya menghubungi PIC. Awalnya kita buat grup WhatsApp, kemudian saya langsung buat perencanaan gitu. Jadi dalam 16 kali pertemuan, 14 kali itu adalah terhitung selain UTS sama UAS, biasanya sudah dibuat tuh, saya akan membuat pertemuan tatap muka itu di pertemuan keberapa. Memang nggak semuanya sih, gitu. Karena saya paham mereka itu banyak juga yang kewajiban yang mereka lakukan, gitu, untuk mata kuliah lain, gitu. Jadi, pada saat itu saya langsung buat grup WhatsApp, kemudian saya invite buat Google Meet, biasanya nggak lama sih. Karena kita 2 SKS itu kan 100 menit. Biasanya saya membuat itu setidaknya 1 SKS itu tatap muka gitu. Jadi brainstorming, semuanya sudah paham, kemudian setelah itu barulah oke, kita off, tapi yang 1 SKS lagi merupakan tugas terstruktur. Jadi at the end of the session mereka akan langsung kirim tugas gitu. Jadi submit email atau saya biasanya memberikan kalau kuliahnya itu di hari Selasa, maka deadline-nya itu saya bisa memberikan di hari Minggu pukul 10 malam gitu. Nah, kalau untuk misalnya ya ada juga kok kelas karyawan itu kan terkait biasanya sama orang-orang senior gitu yang mereka itu ya punya gawai untuk WhatsApp gitu kan. Terus kadang emailnya itu tidak diaktifkan apalagi menginstal Google Meet atau Zoom itu kadang mereka nggak tahu gitu. Kalau saya sih begini, tidak bisa langsung memaksakan gitu ya, harus ada ketika saya Google Meet harus Google Meet. Tapi saya bilang gini, sekarang saya serahkan kepada Anda gitu kan, kalau misalnya kesadaran Anda akan mata kuliah ini besar, tentu Anda akan berupaya. Saya tidak bisa memaksa, tapi saya membantu memfasilitasi. Begitu pula juga dengan PIC-nya biasanya itu ya yang paling muda gitu. Jadi saya minta juga PIC-nya ini untuk membantu gitu kepada rekan-rekan yang mungkin belum terlalu mampu lah, belum bisa gitu menguasai itu semua gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini, walaupun ya karena mahasiswa saya itu yang orang apa sih namanya yang kerja kantor gitu ya, mahasiswa non reguler kita nyebutnya itu adalah yang kerja di laboratorium. Jadi lucunya adalah ketika kita itu sedang
online gitu ya, dia tuh masih pakai APD gitu, masih bolak-balik harus ngurus ini itu, walaupun mereka juga apologize sih biasanya, "Maaf ya Miss, saya masih pakai ini karena saya masih di, ruangan atau di rumah sakit," gitu. Saya bilang, "Terima kasih," gitu, "I appreciate that," gitu. At least you come gitu kan, terus mendengarkan gitu. Saya tahu gitu apa yang mereka rasakan ketika bekerja, terus juga harus kuliah, ditambah lagi dalam situasi kayak gini tuh nggak mudah, gitu. Kita memahami dosen, tapi juga kita membuat, apa ya, ya rules gitu, firm rules yang yang standar saya begini, kalau misalnya kalian tidak bisa, kalian tahu konsekuensinya, seperti itu sih, Miss. Tapi balik lagi, harus ada agreement. Saya membangun agreement satu sama lain gitu, biar tidak ada yang dirugikan. Ya, oke. Nah, kalau untuk orang kerja, misalnya orang-orang kantor gitu ya, atau mahasiswa, mungkin secara teknis apa ya, tidak terlalu kompleks ya, yang apa ya untuk misalnya implementasi belajarnya gitu kan, karena kan sudah punya kesadaran diri ya. Nah ini challenges-nya sekarang justru kalau misalnya ngajarin anak-anak ya, karena sekarang kan semuanya online gitu kan, dengan beberapa siswa. Nah itu yang masih saya catch up juga gitu. Kalau kalau saya sekarang kebetulan muridnya lumayan beragam gitu, ada yang dewasa dan ada yang kecil. Nah, kalau yang kecil tuh masih menjadi tantangan dan PR tersendiri gitu kan, karena dengan jumlah murid yang meskipun tidak banyak gitu, misalnya 5 orang, tapi attention-nya mereka kan sangat pendek ya, biasanya mereka nggak bisa terlalu lama dan harus itu tadi masih harus memikirkan tips dan trik untuk mengajar anak-anak via online. Kalau dari segi materi sih banyak banget gitu kan, aksesnya itu yang bisa diberikan gitu kan, yang bisa di-share, tapi ya masih menjadi tantangan tersendiri untuk pendekatannya sebenarnya, learning approaches-nya. Jadi ya itu adalah hal yang menjadi tantangan, tapi juga menjadi hal yang seru karena bisa belajar untuk bagaimana meningkatkan performa kerja, terutama dalam hal pembelajaran online ya untuk anak-anak. Nah, jadi tadi tipsnya Enggar, bisa juga diaplikasikan terutama untuk mengajar kelas dewasa dan mahasiswa ya. Nah, Enggar, kalau misalnya menurut lo nih ya, effective teacher sama effective learner tuh apa sih yang membuat mereka menjadi seorang effective teacher dan lecturer atau apapun itu ya, dan effective learner gitu. Menurut lo gimana? Oke, kalau kalau menurut gue ya, ini Hmm, perspektif pribadi gitu, ya. mungkin berdasarkan pengalaman juga. Hmm, Jadi, sebenarnya setelah, mengalami, apa ya namanya ya, perubahan perkuliahan gitu ya, yang tadinya memang kalau dosen bahasa Inggris itu harus, mata kuliah bahasa Inggris itu harus tatap muka, gitu. Jadi, sebelumnya harus tatap muka, lalu tiba-tiba online. Nah, setelah yang saya pahami itu ya, ternyata, mmm uh, intensitas atau kuantitas itu untuk tatap muka itu nggak penting gitu. Karena percuma aja pasti kan mahasiswa itu butuh berpikir seperti halnya kita juga lah gitu, nggak bisa langsung mencerna ilmu gitu kan. Mungkin ada yang harus mereka olah dulu, diproses dulu, atau baru engehnya itu nanti ketika tugas gitu. Saya ngalamin itu. Nah, kalau menurut perspektif pribadi sih, uh, efektif teacher itu bagaimana caranya dia itu bisa membuat hal yang sangat luas gitu ya, sangat general itu kemudian dikemas dalam hal yang simpel banget hmm, gitu. Jadi seperti halnya misalnya menanyakan, Miss, adjektif itu apa? Gitu. Daripada saya menjelaskan adjektif itu adalah kata sifat yang nanti mereka akan nanya lagi, apa sih maksudnya gitu. Saya lebih kepada sebutkan saja contohnya gitu, misalnya kayak gitu. Jadi mereka itu langsung menghubungkan ibaratnya contoh satu, contoh 2, contoh 3, apa sih sebenarnya adjektif itu mudahnya menurut pemahaman kamu sendiri, gitu. Lebih seperti itu. Jadi, bentuknya adalah memancing mereka supaya menghubungkan info-info yang ada gitu. Akhirnya mereka mensintesakannya sendiri, gitu. Nah, effective learner pun ternyata tidak misalnya yang saya contohkan itu dalam 2 SKS, itu 100 menit harus ngelihat muka gitu atau kamera on gitu, ternyata enggak gitu. Pada pada akhirnya ternyata sampaikan seperti ini kalau saya selalu ketika ngajar itu, saya selalu membuka, tidak dengan
Yaitu kembali lagi tidak hi, we are going to study this, and this. Now look at my PowerPoint. No, gitu. Lebih kepada inquiry gitu kan. Nanya, ngobrol, how are you gitu. Nah, nanti pun ketika saya itu sedang mempresentasikan materi, saya pun bilang gitu, nggak apa-apa kalau langsung tanya gitu, nggak harus menunggu saya itu kelar gitu menjelaskan gitu, nggak apa-apa gitu. Kadang ada kan mahasiswa yang futuristik menanyakan hal yang ternyata berikutnya lagi akan saya jelaskan gitu, itu nggak apa-apa gitu. Saya bukan tipe yang ketika ngajar itu yang kaku harus seperti apa gitu, nggak. Karena saya tahu gitu bahasa Inggris ini kadang disepelekan, tapi saya nggak mau seperti itu. Setidaknya ketika mereka belajar itu ketemu sebentar gitu kan, tapi ilmunya itu udah langsung, dan ketika mereka dihadapkan dengan oh ya ada tugas bahasa Inggris dari Miss Enggar seperti ini, tadi gimana ya caranya ya gitu, bisa bisa langsung seperti itu saja Miss. Jadi si si learner itu akan tahu begitu mereka itu dihadapkan dengan soal gitu atau tugas gitu sih. Jadi makanya saya tuh selalu menyapanya itu dengan membuat pertanyaan gitu, sebelum sebelum perkuliahan selalu seperti itu sih gitu. Ya, jadi tadi ada simplifikasi atau penyederhanaan ya, sesuatu yang sebenarnya kompleks kalau bisa disederhanakan berarti lesson-nya bisa menjadi sebuah apa ya, materi yang efektif gitu ya, karena menjelaskan tadi menyederhanakan sesuatu yang ribet, sesuatu yang susah menjadi lebih sederhana. Sama ada encouragement ya, atau misalnya menstimulasi untuk keingintahuannya para murid-murid itu sendiri. Jadi mereka ada pancingan sehingga mereka tidak selalu harus disuapi, tapi mereka juga harus berpikir uh, tentang satu case atau satu materi yang akan diberikan. Oke, terus Gar, kemudian kalau misalnya dari karakteristik murid ini sendiri ya, mungkin ini dua pertanyaan terakhir. Kalau karakteristik murid di dalam belajar bahasa khususnya, ini kira-kira tantangan terberatnya adalah apa sih, dalam hal memotivasi kah atau apa? Iya, jadi kembali lagi itu tantangannya kadang murid itu sudah membangun boundaries gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa bahasa Inggris itu saya itu nggak dong gitu. Apalagi kalau tetap aja saya tuh kalau ngajar juga full bahasa Inggris jujur saja gitu. Karena apa ya tujuannya, yaitu meet the objective gitu kan. Saya tujuannya apa gitu. Nah, terkadang itu apalagi mungkin ya terlepas dari dia itu usianya berapa, tapi ya boundaries itu ada. Kemudian orang dewasa itu kan cenderung mereka itu ketika sudah dewasa kan sudah membuat polanya gitu. Jadi mungkin kalau ketika kita mengajar anak-anak atau remaja, kadang kita encourage sedikit, mereka suasana hatinya bisa berubah gitu. Tapi kalau orang dewasa, mereka itu sudah mungkin dengan pemikiran yang kompleks, ketemu hal yang mereka kurang apa ya, kurang suka, atau mereka sudah membuat batasan, itu kadang memantiknya itu sulit gitu. Pasti ada hal di mana kalau saya akan memberikan waktu dulu sih gitu. Jadi biasanya dalam satu kelas itu pasti ada yang cenderung lebih apa ya, lebih aktif bahasa Inggrisnya gitu. Kalau saya biasanya akan menjadikan dia itu contoh gitu. Nah, kemudian kita akan membuat case study atau group of discussion, di mana nanti yang aktif itu akan mencoba untuk melit gitu atau membimbing teman-temannya yang lain. Nah, ketika di group study itu mereka present apalah gitu ya yang sederhana, saya minta semuanya itu ikut serta partisipasi. Jadi akan saling membantu. Karena yaitu jangan sampai yang mereka itu yang sudah merasa sulit akan semakin tertinggal dan merasa sulit untuk mengejar juga, yang pintar akan semakin menonjol gitu. Saya sih lebih seperti itu gitu. Jadi saling membantu satu sama lain gitu, saling mensupport satu sama lain. Seperti itu sih Miss gitu. Ya biasanya tantangan terberatnya adalah udah mereka itu sudah fix mindset gitu kalau waduh ini mata kuliahnya yang saya nggak bisa gitu, that's it gitu. Seperti itu sih. Ya, ini juga sebenarnya berkaitan juga dengan kalau misalnya mixed abilities ya. Jadi kalau misalnya kelasnya itu kayak corporate atau kelas-kelas misalnya
orang-orang di kantor gitu kan, ada yang memang mereka agak lumayan signifikan ya share perbedaan level gitu kan. Ini juga yang harus disiasati kan, ya tadi misalnya Enggar sudah menyebutkan kalau misalnya yang punya kemampuan lebih, itu berarti mereka harus bersinergi dengan yang mungkin kemampuannya masih belum mencapai tahapan tertentu, sehingga mereka bisa berkolaborasi dan bisa saling, bukan saling sih, cuma yang tadi lebih itu bisa mengajarkan yang mungkin masih belum paham gitu ya, sebaik yang mungkin sudah lumayan baik gitu kan dalam penggunaan bahasa Inggris. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya adalah berkaitan dengan kelas nih ya. Kan dalam hal nih, misalnya kita pertama kali datang ke satu kelas, gitu, kelas baru. Hal terpenting apa yang harus dipersiapkan? Kalau rule sudah pasti ya, karena regulation atau peraturan tadi yang membuat kelasnya akan berjalan dengan efektif untuk kemudian, gitu ya. Nah, kalau untuk Enggar sendiri, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membangun atmosfer kelas supaya lebih kondusif itu apa aja yang harus diperhatikan? Oke, kembali lagi, saya tuh bukan tipe dosen yang hardcore gitu, yang apa ya, datang itu pokoknya langsung sebutkan tentunya rules itu yang utama gitu. Tapi kalau saya sih sepertinya ingin membangun atmosfer yang enak buat belajar. Jadi nggak tegang. Mungkin karena terbawa dari pengalaman mengajar di tempat sebelumnya gitu kan. Saya selalu bilang kita itu sersan gitu, serius tapi santai gitu. Karena saya pun punya tujuan. Ketika kamu selesai di pertemuan ini, kamu bisa apa gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana saya harus mengoptimalkannya? Kembali lagi, ternyata 2 SKS atau 100 menit itu adalah waktu yang singkat, gitu. Belum dengan, biasanya mahasiswanya itu bisa lebih dari 20, gitu kan, beragam sekali, gitu. Jadi, ya, apa ya, kembali lagi ketika awal banget kita membangun agreement, gitu kan, selain rules, itu juga lebih kepada saya sendiri bilang way of teaching saya seperti apa gitu. Jadi saya tidak langsung misalnya semata-mata itu langsung hanya PowerPoint, tugas di-emailkan gitu, enggak gitu. Saya bilang jangan kaget kalau tiba-tiba misalnya saya membawa kartu Uno gitu. Kadang saya seperti itu, atau misalnya waktu itu iseng ngeprint kartu tarot karena kita membahas prediction gitu, walaupun itu bukan tarot asli gitu. Tapi saya juga apa ya? Saya pikir ini adalah way of learning gitu. Atau kadang Scrabble gitu kan. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka belajar, tapi ini juga bukan main-main. Saya selalu mengingatkan seperti itu gitu. Jadi ya biar mereka tuh minimal ingatlah gitu. Misalnya, oh hari ini akan kuliah bahasa Inggris, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang akan terjadi itu mereka sudah memikirkan gitu, setidaknya seperti itu. Ya, jadi ada elemen kejutan ya yang akan diberikan kayak tadi dengan membawa beberapa ya material yang mungkin berkait dengan pelajaran, terkait dengan pelajaran, tapi juga dilakukan dengan ya tadi fun ya, dengan menyenangkan supaya penyerapannya juga bisa lebih lebih optimal gitu dan tidak merasa ada pressure gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, tips untuk yang mungkin ya, sekarang kan sebetulnya profesi untuk mengajar sendiri sudah menjadi, ini kan selain memang harus passion, tapi banyak orang yang sebetulnya juga ingin menjadi seorang guru ya. Masing-masing dari kita tuh punya karakteristik sendiri, dan kita mungkin tidak bisa mengaplikasikan, misalnya stylenya A, terus masuk ke dalam style kita. Karena sebenarnya kita punya gaya atau personality yang berbeda yang membuat gaya atau pola mengajar itu pasti berbeda. Nah, kalau untuk lo sendiri, Gar, bagaimana tips dari lo sendiri untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan versi Enggar? Oke, ya aku sih nggak tahu apakah aku adalah guru yang menyenangkan gitu. Tapi lebih kepada sebenarnya energi kita itu seperti menular ya gitu. Maksudnya ketika kita datang itu dengan fresh, dengan senang gitu, biasanya itu akan energi positif itu akan menular. Seperti halnya pun sebaliknya gitu. Kalau kita mungkin lagi mood-nya kurang enak, itu kadang mempengaruhi situasi atau classroom environment-nya sendiri gitu. Nah,
Kalau menurut saya sih begini, dari apa yang saya pelajari, guru itu kan tidak, kembali lagi ternyata tidak fix hanya menyampaikan materi di kelas, murid mendengarkan, mengerjakan soal, dibahas, selesai gitu. Tapi ternyata banyak hal yang dipelajari dan itu tiap hari itu guru tetap harus belajar gitu. Nah, kalau saya sih tetap mungkin karena senang ya gitu mempelajari, oh dia cara mengajarnya seperti ini gitu, atau suka sharing tuh dengan rekan-rekan dosen yang lain, yang enak itu ngajarnya seperti apa gitu. Nah, pada dasarnya sih guru yang menyenangkan itu adalah ketika dia itu bisa terus mempelajari banyak hal gitu ya, entah teaching teknik ataupun materi yang harus dia kuasai, dan dia juga bisa menyampaikannya itu dengan enak gitu, seperti halnya kita ngobrol aja gitu, sudah bisa apa ya, balik lagi simplify things. Jadi kalau misalnya ditanya, oh ya begini gitu. Jadi orang juga, oh iya ya, kenapa seperti itu ya gitu. Itu sih gitu, belajar dari dosen-dosen senior juga ketika kuliah dulu kan gitu. Kok gampang banget ya jawabnya ya, padahal kayak pertanyaannya sulit gitu. Ya itu karena mereka selalu update apa ya, informasi, kemudian materi gitu kan. Jadi, oh ini tuh begini gitu. Oh iya gampang gitu. Itu sih menurut saya. Jadi guru yang menyenangkan itu non-stop learning Learning, ya. or teaching gitu ya. Benar-benar. Ya, betul banget ya, setuju. Jadi guru pun juga tetap harus updating ya, harus upgrading skill supaya ya tadi bisa catch up dengan new things. Kemudian kan ini juga dinamis ya dunianya, jadi ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi betul banget tadi seperti yang Enggar sampaikan, harus tetap belajar. Harus kalau kita biasanya ada observasi ya, melihat juga bagaimana dosen atau guru yang lain mengajar, terutama pada saat kita bekerja dulu ya di tempat sebelumnya, ada beberapa observasi gitu, jadi bisa melihat dari sisi atau perspektif yang lain dari guru yang lain. Oke, Enggar, sebelum kita menyelesaikan sesi, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan mengenai mengajar dan jurusan linguistik atau bahasa tadi? Jadi mungkin pada dasarnya gini, Miss, berdasarkan pengalaman adalah tadinya aku itu nggak mau jadi pengajar gitu. But reality hits me gitu kan. Jadi pada saat menyebur gitu kan menjadi seorang pengajar, it's not that bad at all gitu kan, but that's not as easy as it seems. Jadi maksudnya kita jangan melihat dari perspektif kita saja gitu kan, dan memang betul gitu kalau zona nyaman itu akan membuat kamu terperangkap di situ. Jadi sebenarnya teruslah itu kita berproses gitu kan. Jadi jangan pernah underestimate sesuatu dulu, perhatikan dulu minimal gitu kan. Kalau misalnya ternyata itu tidak seburuk itu, ya silakan tinggal kita coba gitu. And I'm glad to be a teacher basically now gitu kan. Privilege aja sih, suatu hak istimewa aja ternyata bisa jadi guru dan mengajar ke semua orang dari anak kecil sampai orang dewasa itu suatu hak istimewa tersendiri. Jadi jangan pernah apa ya menyepelekan gitu, underestimate seorang teacher gitu, karena itu tidak semudah itu. Benar, Dan ya. bagi mungkin yang sedang bingung ya, adik-adik ingin berkuliah terus pengen jadi guru terus dikembalikan lagi, ngapain jadi guru seperti itu aja gitu, enggak gitu, banyak hal gitu, apa ya, ya everything beyond it gitu kan, nggak sepele itu, tapi nggak sesusah itu juga gitu. Gitu aja sih, Miss. Oke, iya betul-betul ya, setuju. Jadi memang guru tidak sederhana itu gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita tahu, kita pelajari gitu kan. Jadi kita juga kadang-kadang juga harus apa ya, kayak mengenali karakter siswanya juga. Jadi ada sisi psikologi yang kita harus pelajari gitu kan. Apalagi kalau anak-anak kan gitu. Jadi fluktuatif gitu, perubahan emosinya berubah-ubah. Oke, Enggar, sebenarnya kalau mau dilanjutin bahas akan banyak, tapi untuk kali ini sesinya, karena ngajar tuh kan luas ya, banyak aspek dan spektrum yang bisa kita gali lagi. Tapi untuk saat ini kayaknya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa ada waktu untuk bisa melanjutkan obrolan kita.
Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu nih untuk berbagi, untuk sharing. Sama-sama Miss Rani. Ya, thank you banget ya gitu. Terima kasih sudah mengundang aku gitu kan. Karena setidaknya apa ya, hal-hal yang ingin ku sampaikan ini mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat gitu buat kita berdua, buat para viewers juga Ya. gitu. Mm-mm. Seperti itu sih. Senang banget. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan kita semua sehat-sehat terus gitu ya. Dan bisa memberikan bukan dampak ya, memberikan manfaat tadi seperti yang dibilang juga ya, memberikan manfaat buat orang banyak dan kita juga belajar juga gitu dari banyak hal, dari banyak orang, dari siapapun gitu. Oke, kayaknya cukup di situ dulu untuk hari ini sesinya. Terima kasih banyak untuk apa sesi ngobrol-ngobrolnya dan sampai ketemu lagi. Thank you Enggar. Thank you, Miss.